Ibu Menteri, terima kasih. Aku juga ganggu biasa subuh, telepon, sore terima kasih. Telah kami bentuk di setiap provinsi ada perwakilan Kementerian Pertanian yang mengontrol bantuan ke seluruh Indonesia termasuk pupuk. Pupuk, izin Bapak Presiden, kadang kami disampaikan bahwa ini mentan kejam. Karena izin yang kami cabut sudah 2.300. Seluruh Indonesia ada Pak Dirut Pupuk di sini. Terima kasih Pak Dirut. Kita cabut izinnya. Begitu naik harga dari HET, main-main kita langsung cabut izinnya. Dan pada hari itu juga hanya di tombol langsung kita cabut izinnya. Ini tersangka. Terima kasih Pak Kapolri, Pak Jaksagung, terima kasih Pak Wapang, Pak Jaksagung, terima kasih. Tahu Pak, aku jual namanya Bapak sering di lapangan. Jadi aku minta maaf hari ini bahwa ini perintah Jaksagung harus ditangkap. Sekarang tersangka 76 dan yang kami copot dari kementerian luar dan dalam Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 193. 1 tahun kami 92 pejabat kementerian kami copot, ada kami pecat, ada yang masuk penjara. Jadi kalau 5 tahun, kalau kami ditakdirkan kalau tidak reshuffle, ini berarti 2 kali 1000 Bapak Presiden habis. Jadi kami beritahu kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden, kamu harus dicopot. Jadi hanya menjalankan perintah, hanya patuh Bapak Presiden. Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Makasih Pak Menteri, kami kerjasama karena anggarannya 20% dari 16 triliun anggarannya itu untuk pangan. Jadi kami perlu mereka tanam pangan yang dibutuhkan, cabai, sayur, hortikultura. Alhamdulillah, Nataru baru-baru ini tidak kedengaran. Ada guncangan harga. Dan itu izin Bapak Presiden karena kerja teamwork ini sangat bagus. Menteri Perdagangan, partner saya, makasih kita tangkap minyak goreng yang hanya 1 liter tapi isinya hanya 750. Jadi dipotong 250 cc. Ini tidak benar, izin Bapak Presiden. Kemudian harga pernah naik. Minggu lalu sebelum Nataru kami beritahu kalau naik izinnya kita cabut. Kadang pura-pura aku telepon Pak Kapolri, Pak Jaksagung, minta maaf Pak Jaksagung, Pak Kapolri. Jujur, aku jual namanya Bapak. Tapi di depan Presiden, di depan Bapak, aku minta maaf. Daripada di akhirat nanti aku berdosa. Aku jual namanya Bapak bahwa ini harus ditindak. Dicabut. Tapi demi merah putih, demi Indonesia, demi petani kita 160 juta Bapak Presiden. 160 juta petani kita. Yang bergerak di sektor perdagangan itu 20 juta, jadi 180 juta. Karena hilirisasi sawit di perindustrian itu adalah hasil pertanian. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum, ada wakilnya. Terima kasih. Oh, ada Pak Menteri. Makasih Pak Menteri. Pak Menteri, maafkan saya. Karena kami selalu kejar irigasi. Masih ada kayaknya ya Pak. Mumpung ada Pak Menseknek, pasti selesai. Irigasi masih ada 1 juta Bapak Presiden, baru 1 juta. Seandainya kemarin selesai 1 juta, tapi bukan salahnya Menteri PU. Tapi nggak usah dibahas. Membahas masa lalu itu orang gagal. Kalau mau berhasil, bahas gagasan, bahas mimpi, dan melakukan tindakan. Pak Jaksagung, terima kasih Pak Jaksagung. Pak Kapolri, terima kasih Pak Kapolri. Tidak mungkin berhasil karena kami sendirian, tidak mungkin. Ini kami adalah bagian kecil dari republik ini. Ketua Komisi 4, Bu Ketua Komisi, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Bu Ketua. Kami dulunya di Komisi 4, dulu Bapak Presiden ribut, goncangannya tinggi. Jadi diskusinya tarik ulur. Setelah Ibu Ketua Komisi, alhamdulillah adem. Jadi urusan saya di Komisi 4 selesai. Kami tidak terlalu berat. Wakil Menteri Pertanian, ini sahabatku, Pak Wakil, Ketua HKTI. Beliau hadir sebagai Ketua HKTI. Muda, cerdas, doktor baru IP 4,0. IP-nya Pak
Jadi ketua HKTI, ketua pasar, ketua apa lagi. Banyak ketua yang dipegang. Jadi saya lebih ringan karena memimpin pasukan banyak. KTN semua dipimpin. Hanya saja kalau ada minta traktor, langsung dibawa catatannya dari ketua HKTI. Itu wakil menteri pertanian. Sudah. Saya memaklumi Pak, yang penting traktornya dipakai. Menteri Kehutanan juga, wakil menteri hadir. Makasih Pak, bantuannya. Agroforestry kita jalankan. Tanam di sela-sela hutan, kita tanam kopi, kakao dan seterusnya. Itu Bapak Presiden, terima kasih atas petani Indonesia. Ada anggaran kurang lebih tahun ini 40 triliun dan itu rasanya tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah kembalinya nanti, yang kemarin tahun lalu saja naiknya 14 triliun, tapi hasilnya naik 400 triliun. Ekspor kita naik 33%. Kemudian peningkatan padi karena Bapak Presiden ini izin Bapak Presiden 629 triliun ekspor kita. Impor kita turun 321 triliun. Ini berkat tim semua, terutama Pak Menseknek, Pak Seskap, regulasi yang diberikan. Regulasi pupuk saja Bapak Presiden, ini terbit 1 hari. Inilah kerja Menseknek, Mensekap tercepat. Ini terbit 1 hari, turun harga pupuk 20%. Benar teman-teman petani turun nggak? Bapak Presiden, saya khawatir ada penyusup tadi. Jangan sampai dia mengatakan naik. Kalau kamu katakan naik, saya diturunkan Bapak Presiden. Jadi kita sepakat sekarang. Ini alhamdulillah turun 20%. Mana dirut pupuk? Minta maaf, aku minta maaf, sampaikan teman-teman semua. Aku bukan jahat, tapi aku mencintai negara seperti pesan Bapak Presiden. Turun 20%, naik volumenya 700%, dan bangun pabrik 7 tanpa membebani pemerintah Bapak Presiden. Insya Allah 5 kita resmikan sebelum 2029. Wakil Menteri Lingkungan, terima kasih bantuannya. Kepala Bapitsus, ini juga selalu komunikasi. Izin Bapak Presiden, jangan sampai melapor nanti. Pernah aku telepon, benar nggak jam 3 subuh? Aku lupa itu hari dengan malam dengan siang, saya tidak bisa bedakan Bapak Presiden. Begitu kencangnya ini swasembada. Inilah mungkin tekanan terberat kami dapat. Tetapi Bapak Presiden, kami yakin tekanan tertinggi yang didapat itu adalah berlian. Tekanannya tinggi, makanya dia jadi berlian. Kalau ada orang tidak stres, berarti hidupnya biasa-biasa. Tapi kalau ada orang jalan sendirian hormat di tiang listrik, berarti itu ada harapan, masa depannya jelas. Terima kasih. Benar saya telepon jam 3 subuh Pak. Dia yang beritahu, tahu nggak Pak Mentan, ini jam 3 subuh. Oh siap, salah. Ada penting kami minta dulu sampaikan. Kepala Badan Pusat Statistik, terima kasih. Ini luar biasa. Saya katakan aku tidak keluarkan data. Tapi tolong BPS jangan keluarkan sembarangan. Jangan sampai mengatakan produksi turun, terus swasembada tidak impor. Kita pasti berhadapan. Terima kasih Bu. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1 dan 2 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara, serta Satya Lancana Wirakarya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa sehingga dapat dijadikan teladan bagi yang lainnya. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1 dan 2 TK tahun 2026. Nomor urut 1, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian.
dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. 2. Heri Sunarto, petani Poktan Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo. Mewakili 4 penerima lainnya dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama. 3. Bobi Irfan Effendi, penyuluh pertanian Kabupaten Oku Timur. 4. Winarto, petani Poktan Sri Sedono, Kabupaten Ngawi. Mewakili 3 penerima lainnya dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Nararia. 5. Letjen TNI Muhammad Naudi Nurdika dan Kodiklat TNI. 6. Haji Setyo Wahono SH, Bupati Bojonegoro. 7. Haji Aib Saipullah SE, Bupati Karawang. 8. AKBP Tony Kasmiri SIK SHMH, Kapolres Lampung Selatan. 9. AKBP Yugi Bayu Hendarto SIK MAP, Kapolres Garut. 10. Letkol Kavaleri Andi Ardana Valeriandra Putra SH MSI, Wakil Asisten Teritorial Kodam 18 Kasuari. 11. Letkol Korps Seni Dili Eko Setiawan SAK Mhan Dandim Merauke. 12. Don Muzakir, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia. 13. Mugi Raharjo, penyuluh pertanian Kabupaten Bojonegoro. 14. Aseng, petani Poktan Ciraden, Kabupaten Cianjur. 15. Nurul Hadi, petani Poktan Sri Kilamaran, Kabupaten Indramayu. Mewakili 91 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Bintang Jasa Utama diberikan kepada Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Bintang Jasa Pratama diberikan kepada Bapak Heri Sunarto yang merupakan petani pada kelompok tani Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo. Bintang Jasa Nararia diberikan kepada Bapak Bobi Irfan Effendi, penyuluh pertanian Kabupaten Oku Timur. Dan Bapak Winarto, petani Poktan Sri Sedono, Kabupaten Ngawi. Satya Lancana Wirakarya diberikan kepada Letjen TNI Muhammad Naudi Nurdika dan Kodiklat TNI. Bapak Setyo Wahono, Bupati Bojonegoro. Bapak Aib Saipullah, Bupati Karawang. AKBP Tony Kasmiri, Kapolres Lampung Selatan. AKBP Yugi Bayu Hendarto, Kapolres Garut. Letkol Kavaleri Andi Ardana Valeriandra Putra, Wakil Asisten Teritorial Kodam 18 Kasuari. Letkol Korps Zeni Dili Eko Setiawan Dandim Merauke.
Bapak Don Muzakir, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia. Bapak Mugi Raharjo, Penyuluh Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Bapak Aseng, Petani Poktan Ciraden, Kabupaten Cianjur. Bapak Nurul Hadi, Petani Poktan Sriki Lamaran Kelompok Tani Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, sesi foto bersama. Izin kami hitung pandu dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Dimohon untuk para penerima penghargaan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik. Penuh harapan, penuh keyakinan. Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan. Sekarang setelah kita swasembada pangan, saya dengar lagi, oh iya, tapi paling swasembada pangannya paling setahun 2 tahun. Nggak apa-apa, kita buktikan, tiap tahun kita buktikan swasembada, 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 swasembada. Tidak hanya swasembada beras, jagung, singkong, semuanya kita swasembada nanti. Bawang putih, kita harus swasembada. Saudara-saudara, ternak, ikan, semuanya kita akan produksi besar-besaran. Kita akan buka ribuan desa-desa nelayan. Kita akan buka ratusan budidaya ikan. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita, anak-anak kita harus makan protein yang banyak. Dia harus tumbuh kuat, tumbuh pinter, dan tumbuh menjadi masa depan Indonesia yang hebat. Saudara-saudara sekalian, ini rencana besar kita, ini hari ini saya sungguh terima kasih. Hari ini saya merasa dapat dorongan, saya merasa dapat kekuatan energi. Saya merasa sepertinya menjadi 30 tahun lebih muda. Karena saya melihat tadi penghasilan petani kita naik. Dan saya juga dapat laporan dari Menteri Kelautan. Menteri Kelautan ada? Hasil daripada nelayan-nelayan kita juga naik. Dan di tahun-tahun mendatang akan lebih naik lagi. Hari tahun 26 ini kita targetkan 1.100 desa nelayan. Tahun-tahun depan mungkin lebih banyak lagi. Hari ini kita sudah memberi makan bergizi gratis 55 juta anak Indonesia. 55 juta dalam 1 tahun. Belum ada bangsa lain yang bisa seperti kita. Saudara-saudara, walaupun terus kita dinyinyir, tidak ada apa-apa. Yang penting kita bekerja untuk rakyat. Tadi waktu saya datang, rakyat banyak juga yang teriak, Pak, desa kami belum terima MBG. Saya minta maaf kemampuan kita, tapi insya Allah tahun 2026 ini seluruh desa di Indonesia akan menerima MBG. Sasaran kita Desember 2026
semua desa mendapat MBG. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi Desember kita harus sampai semua anak Indonesia dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lansia juga kita beri makan. Saya kira mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa nanti yang terbukti mengurus rakyatnya yang sebaik-baiknya. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi, para pejabat, para pemimpin, rekan-rekan saya, pembantu-pembantu saya minta dukunganmu. Mari kita bersatu, mari kita kompak. Kita lawan korupsi. Kita berantas penyelewengan. Kita tegakkan hukum. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Sudah kita sita. Jampitsus, benar. Jaksa Agung. Dan tahun 2026 mungkin kita akan sita tambahan 4 atau 5 juta lagi. Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal. Sudah ratusan triliun kita selamatkan. Masih banyak yang bocor. Terus kita kerja. Karena saudara-saudara, uang rakyat harus benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai presiden yang dilantik dan dipilih oleh rakyat. Ini tugas Kabinet Merah Putih. Alhamdulillah, setelah 1 tahun saya melihat kabinet yang saya pimpin bekerja, saya bangga. Kerjasama kita cukup baik. Kita sudah menjadi tim yang tidak usah menunggu perintah, sudah mengerti. Ibarat tim sepak bola, masing-masing sudah mengerti tugasnya. Yang striker, yang di tengah, yang bertahan, yang cadangan pun tahu menjadi cadangan yang baik. Pada saatnya akan dimainkan. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tadi Menteri Pertanian, terima kasih, beliau sudah mewakili saya. Tapi saya sampaikan penghargaan terima kasih secara garis besar kepada semua gubernur, semua bupati, semua pemimpin. Saya tidak mandang partai mana, kelompok mana, tidak ada. Saya tidak tanya, saya tidak mau tahu. Kita semua putra merah putih. Kita semua anak bangsa Indonesia. Persaingan baik, gak ada urusan. Bertanding bagus, masa mau bertanding gak ada lawan tanding? Gak seru dong. Bener. Apa kita mau lomba 100 meter, lari sendiri, nggak ada lawannya, nggak lucu itu. Iya kan? Itu dagelan namanya itu. Nggak apa-apa. Tapi bersaing tujuannya sama. Begitu siapapun yang menang harus bekerja, harus membela rakyat, harus bekerja sesungguhnya untuk rakyat Indonesia. Jangan berkuasa, habis itu menjual diri, ya kan? Aku 1 tahun aja ya jadi presiden, geleng-geleng kepala juga saya. Berapa kali saya mau disogok, bolak-balik datang, minta ini minta itu. Saya tegakkan peraturan, tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Saya tidak ikut-ikut yang lain-lain. Kemarin saya dikasih daftar. Pak, ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya.
Silakan Bapak pelajari. Saya bilang saya nggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan? Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, aduh teman saya. Begitu lihat, ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat, saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung, ya kan? Memang kalian menteri-menteri kalian diangkat, ya kan? Kalian diangkat untuk dihujat, nggak apa-apa. Saya nggak mau baca, karena saya nggak mau terpengaruh. Kemarin ada menteri, Pak ini, tolong Bapak pelajari ini, Pak. Ini ada nama-namanya. Jangan. Saya takut ada teman saya di situ. Atau ada anggota Gerindra. Iya kan? Kalau sekarang saya bilang saya nggak tahu. Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mereka tanya, Pak ada apa petunjuk? Yang melanggar tindak sederhana. Bahasa Indonesia nggak usah ditafsirkan. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 jelas. Nggak usah ada penerjemah. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham, keluar aja dari jabatan, segera mundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan, saudara-saudara, ya.